Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai gangguan belajar pada anak. Nah, apa itu gangguan belajar pada anak? Gangguan belajar disebut juga dengan learning disabilities. Ialah kondisi di mana seorang anak menunjukkan masalah pada akademik, bahasa, bicara, atau motoriknya. Anak-anak dengan learning disabilities biasanya memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, tapi memiliki kesulitan belajar seperti berhitung, membaca, sehingga di sekolah mereka menjadi terhambat. Learning disabilities itu sendiri lebih sering diidentifikasi di sekolah daripada melalui klinik kesehatan mental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis gangguan belajar pada anak. Yang pertama ialah hambatan belajar terbagi dua, yaitu disleksia yang merupakan gangguan membaca dan diskalkulia yang merupakan gangguan matematika. Yang kedua ada gangguan komunikasi. Yang pertama ada gangguan suara baca atau fonologi dan gangguan kelancaran pada masa kanak-kanak. Yang ketiga ada gangguan motorik. Yang pertama itu gangguan Tourette dan yang kedua ada gangguan koordinasi keseimbangan. Setelah mengetahui jenis-jenis, selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi mengenai gangguan belajar pada anak. Yang pertama ada disleksia. Disleksia itu biasanya disebabkan pertama karena gen, yang kedua ada lingkungan pendidikan orang tua dan masalah dalam kesadaran fonologis. Selanjutnya etiologi dari diskalkulia biasanya disebabkan oleh faktor genetik dan area lobus parietal yang kurang aktif. Nah, bagaimana sih penanganan dalam learning disabilities pada anak? Pertama ada pendekatan linguistik. Fokus pada pengajaran ini ialah dengan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara logis. Biasanya digunakan pada anak-anak yang mengalami disleksia. Yang kedua ada keterampilan kesiapan. Keterampilan kesiapan seperti membedakan huruf dan mengenal bunyi huruf perlu diajarkan kepada anak sebagai awal pengenalan pada keterampilan membaca. Yang ketiga ada pengajaran fonik. Metode pengajaran ini berkaitan dengan bunyi yang mewakili sebuah huruf. Lalu media permainan komputer dan kaset audio. Terakhir ada fast forward yang merupakan program membaca dan bahasa adaptif yang berguna untuk anak kesulitan belajar. Selanjutnya apa saja sih faktor penyebab dari learning disability pada anak? Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan anak mengalami gangguan belajar. Semua faktor ini saling terkait satu sama lain. Yang pertama ada abnormalitas pada sistem syaraf pusat yang menyebabkan adanya gangguan bahasa kepada anak. Yang kedua ada bayi yang prematur serta mengalami komplikasi selama kehamilan. Yang ketiga ada faktor genetik yang merupakan adanya abnormalitas pada kromosom warisan dari orang tua. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Lingkungan yang baik tentu akan mengakibatkan perkembangan yang baik pada anak pula. Oke, lanjut ke topik selanjutnya mengenai dampak dari gangguan belajar. Nah, kira-kira apa sih dampak ketika anak mengalami gangguan belajar? Yang pertama, seseorang anak akan memiliki prestasi belajar yang rendah. Yang kedua, seorang anak yang memiliki gangguan belajar tentu akan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, seorang anak akan memiliki harga diri yang rendah. Yang keempat, terganggunya kehidupan sosial dari anak tersebut, seperti susah bersosialisasi. Yang kelima, adanya perbandingan dengan anak-anak normal yang lain. Dan yang keenam, adanya gangguan perilaku yang muncul pada anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus learning disabilities dan bagaimana penanganannya. Kasus ini ditemukan pada seorang siswa kelas 3 SD yang berusia 9 tahun. Dapat disimpulkan bahwa ia memiliki hambatan dalam penglihatan. Ia tidak mampu melihat tulisan jarak jauh. Namun ia juga tidak memiliki masalah dalam pendengaran dan motoriknya. Saat belajar di kelas, anak tersebut mengalami kesulitan mengikuti pelajaran. Hal ini disebabkan karena ia belum mampu membaca. Nah, anak tersebut juga sangat pendiam di kelas. Ia cenderung pasif dan tidak aktif bertanya kepada guru ketika ia tidak mengerti. Hal ini juga terjadi ketika ia menjalani tes psikologi. Suaranya sangat pelan sehingga tester harus meminta ia untuk berulang kali mengeraskan suaranya.
Selain itu, tester juga harus mengulang-ulang instruksi yang diberikan kepada anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hasil bahwa ia mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir. Partisipan lahir secara sesar karena lehernya terlilit tali pusar. Partisipan juga mengalami keterlambatan dalam belajar dan berbicara. Dia tidak merangkak saat bayi, dan ketika TK, partisipan juga dikeluhkan guru karena terlambat dan kesulitan mengikuti pelajaran. Saat di sekolah dasar, ia juga tidak mampu membaca sampai kelas 3. Partisipan banyak dibully oleh teman-temannya dan tidak ada temannya yang bermain dengannya. Dia juga sering mendapat bulian verbal seperti ejekan dan non-verbal seperti dipukul. Ayah dan ibunya juga sibuk bekerja sehingga tidak sempat memperhatikan perkembangannya. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ia mengalami gangguan belajar spesifik atau specific learning disorder. Lalu bagaimana penanganannya? Peneliti merancang dan melakukan intervensi terhadap kemampuan membaca dari partisipan dengan melakukan konseling dengan orang tua dan menggunakan metode silabel untuk meningkatkan kemampuan membaca dari partisipan. Metode silabel didefinisikan sebagai proses pembelajaran membaca yang diawali dengan suku kata seperti babi bu bebo, caci cu ceco, dari du dedo, kaki ku keko, dan seterusnya. Nah, metode ini memungkinkan siswa membaca dengan cara menyajikan suatu kata ke dalam beberapa suku kata. Thank you for watching.